ngaco, Pak. Benar. Nah, terima kasih, Pak. Bener tahu denger tau kagak dia mah itu? Bener aja dia mau Jadi saya kira mungkin sudah orang banyak yang lapor sama Pak Lurah kan. Kalau urusan ini setidak-tidaknya saya ini merasa difitnah. Saya nggak merasa menggapai apa-apa, nggak beli apa-apa. Ngomong Kok dianggap saya dewek-dewek, itu weh. korupsi? Dia kemana? Dia kemana? Iya, Pak. Ini yang saya kagak setuju itu. Dagang tape aja. Itu yang pertama tuh Pak Ustadz. Jadi yang kedua tadi kan amanah. Amanah ini harus dijaga betul-betul. Dan dipertanggungjawabkan. Siapapun manusianya, karena dia di pemimpin harus amanah. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pembantu rumah tangga termasuk, harus amanah. Jadi kembali lagi kalau kita lihat ada seseorang diangkat menjadi pemimpin, harusnya dia menangis istighfar karena takut pada Allah. Betul, tanggung jawabnya berat. Yang dibayangkan harusnya amanah itu ya. Amanah itu. Bukan fasilitas. Bukan Kekuasaan. Bukan. Tapi kebanyakan lebih orang kelihatan kayak paslapor, wah semuanya orang peluk cium, wah kamu jadi pejabat dan sebagainya. Itu belum udah bersyukur. Kalau takut tuh yang betul. Soalnya begitu diangkat jadi RW langsung ketakutan, Betul. Pak. Hutang banyak, Pak, ke sana kesini. Yang ketiga itu ciri orang sebagai pemimpin. Iya, Pak. Itu harus tabligh, menyampaikan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Menyampaikan sesuatu amanat harus tepat pada sasarannya. Ada orang yang diamanati, umpamanya mengirimkan sesuatu, dikhianati. Itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Dan amanah itu termasuk dia membuat kebijakan yang harusnya adalah kepentingan masyarakat Betul, ya. betul. Tidak boleh kepentingan kelompoknya gitu loh Pak RW. Dan seorang pemimpin memang harus fatanah. Fatona. Apa itu? Pandai, pinter. Masa orang bodoh dijadikan pemimpin? boleh. Ya kacau dong nanti. Sesuatu persoalan yang diserahkan kepada bukan ahlinya, kata Nabi, fantadiri sa'ah, tunggu kehancurannya. Jadi kita mau diangkat seorang pemimpin harus ukur diri. Pak Ustadz, biasanya kalau Pak Ustadz datang, tetangga-tetangga. Pada mau nanya sama Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Silakan. Telepon ke 0215320895. Jadi Pak Ustadz, kalau zaman dulu ya Pak ya, Rasulullah kan orang-orang tuh kalau dikasih amanah pada menghindar, pada takut. Karena takut tidak mampu membawanya. Tidak mampu. Itu dosanya seperti apa sih Pak Ustadz? Ketika ingkar ya. Iya, memang seseorang yang mengingkari janji aja dosanya kan berat sekali. Dosanya berat sekali, dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh mengingkari janji. Apabila dikasih amanat, tidak boleh Ya, mengingkari. ada tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Dendi di Jakarta. Ya silakan langsung Pak Ini Dendi. mau tanya Pak Kiai. Kan sekarang kan kebanyakan pemimpin kan disumpah. Ternyata kebanyakan pemimpin selalu mengingkari gitu, maksudnya nggak menepati janji gitu. Yang saya tanyakan apa dia dosa termasuk tergolong dosa apa dia Pak gitu? Iya, Setelah mengucapkan demi Allah itu. betul. Iya. Kalau dia mengingkari janji, Iya. jelas menjadi orang pinter tapi tidak membawa amanat. Katakanlah orang pinter kebelingar, orang mengerti hukum tapi melanggar hukum. Ini orang yang seperti ini mendapat siksa. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Misalnya ada surat keputusan yang harusnya tidak ditandatangani, ketika ditandatangani membawa madorot bagi masyarakat. Betul. Itu sama juga bisa. Sama. Seperti itu juga. Iya, betul. Masya Ini Allah. berat juga Berat. berarti ya. Dosanya berat tuh Pak Di hadapan RW. Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Mempertanggungjawabkan. kira yang saya lakukan sih udah bener-bener terjadi, Pak. Saya udah disumpah dan saya udah kontrak. Kalau sampai saya melanggar dan intinya tuh barang siapa yang dengan sengaja memalsukan uang. Hoi. Ini kemana? Kejauhan saya? amat. Jadi pokoknya kalau memang saya salah, mending saya mengundurkan diri, Betul. jangan sampai Kalau nggak gitu, mampu Pak. ya, Kalau nggak mendingan Sebab mau- tidak membawa amanat. Iya. Jadi orang yang merusak amanat itu Halo? siksaannya besar. Halo? Halo. Ya, ada tamu lagi. Assalamualaikum. Salam. Kurang keras. Ya? Dengan siapa Pak? Mario Pak Pak Aryo di mana? di Jakarta. Silakan Pak Aryo. Langsung. Oh, di pertanyaannya Pak ya. Pemimpin itu Pak nanti suatu saat akan dipertanggungjawabkan Pak ya Ya. di dunia dan di akhirat. Ciri-ciri pemimpin yang amanah itu yang bagaimana Pak? Ciri-ciri Iya. pemimpin yang... Yang Yang amanah. amanah. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Pemimpin yang amanah kan yang tadi pertama jujur, Jujur ya. bertanggung jawab terhadap umat dan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Juga termasuk jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri. Sebab kalau tidak jujur, ya termasuk tadi tidak membawa amanat, munafik. Sedangkan siksaan orang munafik itu dikatakan oleh Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Itu ditempatkan di paling bawah Neraka paling bawah. bagi orang yang khianat, yang amanat tapi dikhianati, membawa Munafik amanat itu bisa dikatakan bermuka dua juga. Betul. Ya? Kalau kafir jelas. jelas. Nah, kalau ini kan belum jelas. Kalau muka dua itu gimana? Ada topengnya apa gimana? Ya, ya bayang-bayangnya seperti itulah, gitulah Pak RW. Pak, berarti orang-orang yang pengen jadi pejabat udah pede kali dia mampu tuh ya. Mampu. Ya mungkin ada yang mampu percaya diri, ada yang motivasinya berbeda. Betul. Jadi semangat orang untuk menjadi pemimpin itu sangat tergantung dari motivasinya. Sejauh mana? Kayak saya tadi disuruh jadi RW, Masya Allah. Pertama hormat sama Pak RW yang sudah ada. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua, saya nggak mampu seperti Pak RW, harus keluyuran, lihat orang yang sakit. Tapi kenapa nggak Tapi dicoba saya dulu gitu ikhlas, Pak? Pak Ming jadi RW, saya jadi suaminya ibu ini. Wow, gimana? Maksudnya tukar Ya, ini. tidak mungkin. lah. Bercanda, Pak. Iya, Maaf. iya. Maaf belum ini ya. Beneran juga nggak apa-apa. Terima kasih, Jangan Pak. dipaksakan. Jangan Iya, dipaksakan. jangan dipaksakan Jadi, kalau yang kita tahu tidak kemampuan mau. kita adalah Iya, kita. kita harus Gitu mengukur. aja. Tapi kok gimana kalau dicoba dulu gitu Pak Ustadz? Coba ini dulu. masih tetap ke bawah suami Ya, harus memang jadi pejabat. Ini kita mamanya harus gimana sih? harus mengukur kemampuan. Kemampuan. Enggak, ibu apa ada cita-cita jadi istrinya RW apa bagaimana? Iya. Ya, maksudnya istrinya RW itu kalau suaminya di RW bukan harus pindah ke sana, bukan. Tetap suami saya ini. Ini, tapi jadi RW gitu. Pak Ustadz minum dulu. Iya Allah sampai lupa. Silakan, sampai lupa. Pak Ustadz. Pak Lurah. Jadi sebentar lagi kalau gua kepilih gua nggak ngantor di sini, pindah ke situ dong. Lu ngapain lagi ngantor di sini? Udah situ lo tuh, ngantor di situ tuh. Jarang lo kantor yang bolong-bolong begini, Din. Jadi sekarang kalau ada orang lewat, gua lewat. Selamat pagi Pak RW. Wah, bangga banget. Kalau sama Pak RW yang lama nih yang mau diganti, begini doang bongkoknya. Bongkok. Kalau lu pakai melengkung orang, Din, kayak begitu. Kempes aja pokoknya orang. Pokoknya lu Saking mantap. hormatnya. Cahayanya udah kelihatan lu Pi. makan kepilih. Ngomong-ngomong, asisten lurah udah lu. Udah gua kasih amplop. Amplop. Yang ada isinya, yang kosong gua kasih dia juga. TV gua kasih, dipulangin lagi. Wah, berarti dia nggak bisa disogok ya? Kenapa dipulangin Bang Mali? Bukan nggak bisa disogok, Iya. kagak bisa nyetelnya. Kutip kata kutik sampai semua channel pada copot sama dia. Pokoknya lu pepet terus Pak Mali. Ya. Halo Ra. Lurah. Yoi. Apa yang diomongin sih? Oh, nggak biasa lah. Tugas-tugas percuma. saya di KRW-an sini saya sebagai keamanan. Lagi percuma, saya omongin juga, saya bilangin juga percuma kan tumpet. Ini apa yang diomongin? Ini kan dikit lagi Pemilihan RW pemilihan baru. RW dia bakal ganti. Mali, bilangin dong Mali. Tadi gua ngeliat lu ngomong. Ya iya Lah kalau dia iya tahu. ngomong, masa saya jingkrak-jingkrakan? Gimana persiapan? Sudah siap. Tenang aja. Ayo dong. Masa kurang? Ngomong dong. Deh. Masa kurang? Tapi lu jangan jeblosin depan lu, lu sih gila. Leh. Ayo Pak Lurah. Wes, Iya. dari Meing kan? Bilangin. Udah bagi. Bilangin. Salah Pak Lurah. Nah, Ini maksud saya yang apa yang ditanyakan tadi. Di mana? Ini yang bakal Amplop mana? Ayo dong, desek-desek. dia kagak dengar. Masa desek dong? Masa kurang? Iya, desek dong. Di kantong gua soek gimana? Desek dong. dia udah tahu. Ya, si Mali. Pelurah, mukanya mana sih? Belum diapa-apain. Bilangin calon yang tahu. Nih Pak Lurah. RW di sini. Ini calon yang saya calon ini ke satu, dia tuh ngerti situasi kampung ini. Begitu kalau jadi Mali, sponsor. Nah. Mali bilangin masa kurang. Kira udah dagang ubin. Jadi yang saya maksud ini wibawa ada, pengertiannya banyak sama masyarakat. Nah. Ini perlu kita pilih Pak Lurah. Oh dia? Iya. Oh ente pengikut Meing juga? Yang bakal gantiin RW. Yang bakal gantiin RW. Dah, gue barengin juga. Dia yang bakal gantiin. Syukur kalau gitu dah. Yang bakal gantiin, yang bakal gantiin. Jadi Bapak sudah berkenan saya. Memang gua juga udah lihat. Terima kasih. Pak. Masyarakat kita sini, Oh. ya enggak? Iya bener. Yang jadi RW kalau Iya. bukan Meing udah gak ada.
kampung masih miing juga. Kumis lu udah kayak rubulu serit kaget. Pak RW di rumah sudah ada home theater. Sudah ada home theater, saya akan kirim nanti sama. Untuk nonton seperti di bioskop. TV yang bengkak. Ya. TV yang bengkak. Gambar-gambar. Nah, TV. Ditempel-tempelin aja, gede pohonan di apa. bukan untuk kampanye. Aduh. Males gua ngomong sama dia. Gimana dong? Saya kan mesti dapat restu dari dia biar cepet, biar gampang. Pelurah, terus terang aja. Saya setuju banget sama dia, Pelurah. Ngepas banget kalau dia jadi RW. Aduh. Kebetulan saya tuh mau menjelaskan persoalan yang sekarang tuh menjadi ribut begini, Pak. Jadi tanpa bantuan Pak Lurah terus saya tuh kacau, Pak. Benar. Nah, terima kasih, Pak. Bener tahu denger tau kagak dia mah itu. Bener aja dia udah. Jadi saya kira mungkin sudah orang banyak yang lapor sama Pak Lurah kan. Kalau urusan ini setidak-tidaknya saya ini merasa difitnah. Saya nggak merasa mengambil apa-apa, nggak beli apa-apa. Ngomong, Kok dianggap kayak saya gue. itu korupsi? Dia kemana? Iya, Pak. Iya. Ini yang saya kagak setuju itu. Dagang tape aja. Jadi Bapak nggak setuju sama orang-orang ini? Bagus itu, saya tuh bersih saya itu. Bahannya ketemu sampai pagi. Memang. Iya, Pak. Nih, tanya Wali. Iya. Ya, iya nggak, Li? Iya, Li. Jadi sudah semuanya udah dikasih tahu kalau memang saya tuh benar-benar nggak salah. Saya tuh difitnah. Jadi Pak Lurah, ini Pak RW yang lama, warga itu sudah demonstrasi untuk menurunkan dia dan sebagai gantinya adalah saya. Begitu, Pak. Oh iya. Iya. Udah ngerti. Iya. Ya, saya sih. Ngerti mah kagak.